Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasis Trisaksono dengan NIM 10918064030, jurusan Teknik Informatika semester 7 STMIK Pranata Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai deep learning untuk menjawab soal UAS kecerdasan buatan nomor 7. Mengenal deep learning lebih jelas. Saat ini, teknik deep learning sangat populer di kalangan praktisi data dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini karena teknologi deep learning telah diterapkan dalam berbagai produk berteknologi tinggi seperti self-driving car. Selain itu, ia juga ada di balik produk dan layanan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya antara lain asisten digital, Google Translate, dan voice activated device atau perangkat cerdas yang bisa diaktifkan dengan suara. Apa itu deep learning? Deep learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat INN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan INN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Jenis algoritma deep learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut ini adalah beberapa algoritmanya. Yang pertama ada Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. CNN terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Lalu yang kedua ada Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Networks atau INN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan, atau bisa disebut dengan sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series. Contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Lalu yang ketiga ada Long Short Term Memory Network atau disingkat LTCMN. LSTM merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech-to-text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Lalu ada Self-Organizing Maps atau disingkat SOM. Jenis terakhir adalah Self-Organizing Map atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu pengguna dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Lalu selanjutnya ada manfaat dari deep learning. Setelah menyimak penjelasan di atas, mari kita bahas mengenai manfaat deep learning. Berikut beberapa manfaat penerapannya. Yang pertama, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Lalu, memberikan hasil akhir yang berkualitas, dapat mengurangi biaya operasional, dan terakhir dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Lalu di sini ada penerapan dari deep learning. Sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa contoh penerapan deep learning. Nah, sekarang mari kita bahas penerapan lainnya. Berikut adalah beberapa penerapannya. Pertama, pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video.
Contohnya antara lain, fitur untuk menandai seorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Lalu ada pengenalan suara. Deep Learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima, contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Lalu ada Natural Language Processing atau disingkat NLP, merupakan subbidang Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Lalu yang terakhir dari penerapan deep learning ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, dan sampai deteksi penipuan. Baik, sekian presentasi mengenai deep learning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.